Sahabat sekalian, penyakit itu terkadang ada yang ingin diperlihatkan kepada orang lain, namun terkadang pula ada yang ingin disembunyikan. Ketika seorang menderita pusing, ia akan berbicara kepada orang lain bahwa dirinya pusing. Karena memang pusing, sakit perut itu tidak memalukan. Lain halnya dengan kudis. Kudis itu penyakit kulit yang kadang-kadang membuat orang merasa malu ketika terkena penyakit semacam itu. Karenanya, ketika seseorang menderita penyakit kudis, kurap, gatal jamur, ia akan berusaha untuk menyembunyikannya. Karena memang penyakit semacam itu jika kelihatan sangat menjijikkan. Terlebih jika kudis itu meliputi seluruh tubuh seseorang. Nah, penyakit kudis itu tidak hanya penyakit kudis yang berdimensi jasmaniah, luar, yang ada di dalam diri kita. Namun penyakit kudis itu bisa juga masuk ke dalam hati. Itulah yang kemudian disebut dengan penyakit akidah. Penyakit semacam itu dinamai dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala alias musyrik. Oleh sebab itulah, dua surat yang ada di bagian akhir Al-Quran itu dinamai oleh Nabi dengan istilah muqashqashatani. Dua surat yang menjadi obat untuk penyakit kudis hati. Itulah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, sahabat sekalian, muqashqash itu adalah kudis yang sudah sembuh. Ciri kudis itu sembuh adalah mengelupas. Karenanya, jika diterjemah ke dalam bahasa Sunda, muqashqash itu adalah buduk muruluk sebagai pertanda kudis sudah sembuh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas itu merupakan dua surat untuk mengobati kudis hati, yakni syirik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas merupakan paket. Untuk apa? Untuk mengobati kudis keyakinan. Yang kedua, dua surat ini pun di samping dinamai dengan muqashqashatani disebut dengan suratil ikhlas. Dua surat Al-Ikhlas. Ya, walaupun pada surat Al-Ikhlas atau surat Al-Kafirun tidak terdapat kata ikhlas di dalamnya, Rasul menyebut dua surat ini sebagai surat Al-Ikhlas. Berdasarkan kenyataan tersebut, kita dapat mengatakan bahwa yang disebut dengan ikhlas itu ada dua unsur, yakni mengeluarkan segala yang tidak layak dari dalam diri kita dan sekaligus memasukkan sesuatu yang seharusnya ada di dalam hati kita. Al-isbat wa nafi. Kita harus meniadakan dari apa? Dari sesuatu yang tidak layak disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga harus menegaskan sesuatu yang memang seharusnya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas yang 4 ayat, Qul huwa Allahu ahad sampai walam yakun lahu kufuwan ahad, itu merupakan isbat, penetapan.
Sementara surat Al-Kafirun itu merupakan ayat-ayat yang menunjuk pada penegasian. Jadi ada sesuatu yang dinegasikan, ada sesuatu yang diisbatkan. Itulah al-ikhlas. Jadi al-ikhlas itu bukan bekerja tanpa diberi upah. Tetapi sekali lagi, ketika seseorang melakukan sebuah pekerjaan, motivasinya untuk mengisbatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meniadakan kemusyrikan. Sahabat sekalian, begitu pentingnya isbat dan nafi agar akidah keyakinan seseorang senantiasa berada dalam keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh agar kedua surat tersebut senantiasa dibaca pada sholat qobla subuh. Ya, sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh itu, Rasul mencontohkan membaca suratil ikhlas, membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jika setiap hari orang membaca 2 surat Al-Ikhlas ini, diharapkan ia menjadi sadar, ia kembali ingat ketika melakukan sesuatu yang menyerempet kepada kemusyrikan. Betapa bahayanya kemusyrikan itu. Karenanya, selaku umat Islam, di samping harus mengikuti contoh Rasul, yakni membaca 2 surat Al-Ikhlas ini sebelum sholat subuh, kita pun harus menyadari betul betapa bahayanya ancaman musyrik itu.